Jangan pernah masuk ke alas Purwo saat bulan purnama, karena hutan itu bukan hanya tempat tinggal makhluk gaib, tapi juga gerbang menuju dunia yang tak bisa dijelaskan oleh logika manusia. Alas Purwo. Hutan purba di Banyuwangi ini sudah lama dikenal sebagai tempat paling angker di Pulau Jawa. Konon katanya, hutan ini adalah tempat bersemayamnya para makhluk halus, tempat berlatih para pesugih, bahkan disebut sebagai gerbang ke dunia lain. Tapi bagi Rangga, itu semua hanya mitos murahan. Rangga adalah seorang pembuat konten misteri. Sosial medianya sedang naik daun, dan dia butuh satu gebrakan besar untuk meledakkan viewers. Jadi ketika banyak orang menyarankan agar ia menjelajah alas Purwo, ia langsung menyusun rencana. Bersama dua sahabatnya, Niko dan Sinta, mereka menyusun agenda untuk masuk ke dalam hutan itu saat malam bulan purnama. Rangga tahu kalau hal itu berbahaya. Bahkan warga sekitar sudah memperingatkan mereka. Tapi, seperti biasa, peringatan dianggap angin lalu. Semakin dilarang, semakin mereka penasaran. Tepat pukul 10 malam, mereka mulai masuk ke dalam hutan. Lampu senter menyala, kamera direkam. Jalan setapak yang mereka lewati makin lama makin sempit, dipenuhi akar-akar yang melintang dan semak berduri. Suasana hutan terlalu sunyi. Tak ada suara burung malam, jangkrik, atau angin. Hanya suara langkah kaki mereka yang terasa terlalu keras di tengah kegelapan. Tak lama, mereka menemukan sebuah pura tua di tengah hutan. Bangunannya hampir roboh, ditelan akar pohon besar. Di dekat pura itu ada lorong sempit, seperti terowongan alami yang terbentuk dari dahan dan akar pohon yang membentuk lengkungan gelap. Sinta mulai merasa tak nyaman. "Rangga, kita cukupkan sampai sini aja ya. Ini tempatnya beda," bisiknya. Tapi Rangga, yang sudah setengah terobsesi dengan kontennya, menolak. "Justru ini dia tempatnya. Kita udah sampai, ayo sekalian aja." Mereka pun masuk ke lorong itu. Langkah mereka berat. Dedaunan seperti menahan kaki. Tapi begitu mereka sampai di ujung lorong, semuanya berubah. Langit yang tadinya gelap tiba-tiba bersinar keperakan. Cahaya bulan begitu terang, menerangi jalanan aneh yang belum pernah mereka lewati sebelumnya. Pepohonan di sekitar tampak jauh lebih besar, menjulang seperti tiang istana. Dan yang paling aneh, semua jam mereka berhenti di pukul 3 pagi. Mereka mencoba keluar, tapi lorong yang tadi mereka lewati, menghilang. Tak ada jalan balik. Hanya dinding akar yang menutup seperti tembok. Niko panik. "Ini udah nggak bener, kita harus keluar sekarang." Sinta mulai menangis, tubuhnya gemetar. Sementara Rangga masih berusaha meyakinkan semuanya bahwa ini hanya bagian dari hutan yang belum terpetakan. Ia yakin mereka akan baik-baik saja. Tapi keyakinan itu langsung runtuh ketika terdengar suara gamelan dari kejauhan. Musik tradisional Jawa yang lembut tapi ganjil, terdengar tak wajar di tengah hutan belantara. Mereka diam. Lalu, tawa kecil, namun panjang dan menggema. Suaranya seperti dari banyak orang, tapi juga seperti bukan manusia. Dari balik kabut, muncul sosok wanita berpakaian putih tradisional. Rambut panjangnya menutupi wajah. Langkahnya lambat, tapi tegas. Niko mencoba bertanya, "Mbak, tolong tunjukkan jalan keluar." Wanita itu tak menjawab. Ia hanya menunjuk ke arah pura. Lalu tersenyum. Senyuman yang begitu lebar, tidak wajar, seperti wajahnya robek dari pipi ke pipi. Mata mereka terbelalak, tubuh membeku. Mereka berlari. Tapi setiap kali mencoba menjauh, mereka kembali ke titik semula. Seperti dunia itu mempermainkan mereka. Tak ada jalan keluar. Saat keputusasaan mencapai puncaknya, Sinta berteriak memanggil nama ibunya. Suara lirih balasan terdengar dari dalam pura, "Kalian tak seharusnya di sini." Tiba-tiba, tanah bergetar. Pohon-pohon bergerak seolah hidup. Dari dalam pura, keluar bayangan hitam besar, menyerupai sosok tinggi bertanduk. Udara jadi dingin. Bisikan-bisikan halus mengisi kepala mereka. Rasanya seperti ribuan suara berbicara sekaligus dalam bahasa yang tak bisa dimengerti. Rangga berdiri di depan pura, matanya kosong. Niko mencoba menariknya, tapi Rangga menepis. "Aku ingin tahu, aku harus lihat dunia mereka," katanya. Sinta berteriak, "Jangan Rangga,
Ini bukan tempat kita. Tapi Rangga sudah melangkah masuk. Cahaya merah menyilaukan keluar dari dalam pura, menyelimuti tubuh Rangga, lalu ia menghilang. Niko dan Sinta berlari ke arah pura, namun mereka tak bisa masuk. Seolah ada dinding tak terlihat yang menghalangi. Mereka berteriak, lalu semuanya gelap. Pagi harinya, warga sekitar menemukan Niko dan Sinta tergeletak di pinggir jalan hutan. Tubuh mereka kotor, penuh luka lecet, dan mata mereka kosong. Mereka tak bisa bicara selama 3 hari. Polisi dan warga mencoba menelusuri jejak mereka, tapi lorong yang mereka ceritakan tak pernah ditemukan. Pura yang dimaksud juga tidak pernah terlihat dalam peta manapun. Yang membuat semuanya makin misterius, kamera milik Rangga ditemukan di ransel Niko. Ketika diperiksa, isinya berbeda dari kenyataan. Di video terakhir, hanya Rangga yang terlihat masuk ke dalam lorong itu sendirian. Tak ada Niko, tak ada Sinta. Dalam video itu, ia tertawa, berbicara sendiri, dan menyebut-nyebut bahwa ia akan membuka gerbang antara dunia. Lalu, wajahnya berubah. Kulitnya menghitam, matanya merah, dan ia berdiri diam selama beberapa menit sebelum akhirnya video berhenti. Beberapa minggu setelah kejadian itu, sosial media milik Rangga tiba-tiba mengunggah video baru. Judulnya, "Aku Sudah Sampai di Dunia Mereka". Video itu hanya berdurasi 13 detik. Isinya hanya wajah Rangga. Ia duduk di sebuah tempat gelap, hanya diterangi api kecil di belakangnya. Matanya kosong. Ia menatap langsung ke kamera, lalu tersenyum lebar, senyuman tak wajar yang pernah mereka lihat sebelumnya. Tak ada musik, tak ada suara. Hanya tatapan kosong dan senyum lebar. Video itu langsung dihapus setelah 1 jam, tapi sudah disaksikan ratusan ribu orang. Dan sejak saat itu, ada yang berbeda. Salah satu penonton yang mengaku menonton video tersebut di tengah malam, mengaku bahwa ia melihat sosok Rangga berdiri di pojok kamarnya setelah video selesai. Tak berkata apa-apa, hanya menatap, lalu menghilang ketika ia menjerit. Sinta pindah kota, tinggal jauh dari Banyuwangi dan menolak bicara soal kejadian itu. Niko berhenti dari media sosial dan mengalami gangguan tidur kronis. Ia mengaku masih sering bermimpi melihat Rangga berdiri di tengah hutan, menatapnya, dan berkata, "Kamu juga akan datang ke sini kan? Apakah Alas Purwo benar-benar gerbang ke dunia lain? Atau hanya imajinasi orang-orang yang terlalu berani menantang sesuatu yang tak terlihat? Satu hal yang pasti. Jika suatu hari kamu menjelajahi hutan itu dan menemukan sebuah pura tua yang tak ada di peta, jangan pernah masuk lorongnya. Karena tak semua orang bisa kembali."